Udah beli Daymaker 2 warna, semangat mau pasang sendiri. Bracket nggak masuk, kabel bingung colok kemana. Pernah ngalamin? Santai, kita buatin tutorial lengkapnya, khusus buat Avanza, Xenia, dan Terios. Biar nggak ketinggalan tips and trik kayak gini, follow Eximoto, intip juga keseharian tim di TikTok @agensevedusa plus, dan tonton versi lengkapnya di YouTube Noname Motor Channel. Rencana mau masang fog lamp Daymaker nih di setelan Avanza, Xenia, Terios, pokoknya Avanza series lah, Toyota. Ini kan dari sono nih, bracketnya gini doang nih, ya kan. Nah kita mau masang nih, ya kan, mau masang tapi nggak ngepas. Nah kita butuh namanya adaptor bracket ini nih, jadi biar dia pas dudukannya masangnya, jadi tinggal PNP. Ini kan lubang-lubangnya lubang-lubang Avanza nih, sebenarnya dipakai 1, 2, 3. Nah ini kan susah nih ngemalnya nih. Nah ya, ini harus begini idealnya. Nah terus ini masukinnya juga susah kan. Nah berarti kita mesti apa, papas ini, bukan papas ininya ya, papas ininya nih. Nah ini udah kita tandain nih tuh, tapi nggak dipotong habis ya, dipapasnya dikit, biar dia bisa masuk ke sini nih, plok. Nah udah gitu, udah kelar, baru kita mal nih lubangnya nih di sini nih. Lubang tuh kan nggak ngepas kan tuh, ya kan. Nah nggak ngepas, kita tojos nih, bread. Nah ini soalnya pakai punya Honda Universal nih, ya. Terus setelah itu baru pasangan baut-bautnya nih, bautnya kita jual sepaket bro, jadi tinggal pasang. Nah kita mau eksekusi dulu nih ya. Bracket atau adapternya nggak langsung cocok, perlu sedikit penyesuaian. Adapter ini mesti dicok biar bracket plastik bisa nyatu dengan rapi. Makanya lo butuh grinder, minimal mini grinder. Kalau di rumah punya alatnya, bisa dikerjain sendiri. Tapi kalau nggak ada, tinggal bawa ke bengkel, kasih sedikit penghargaan, beres. Buat lo yang mau coba pasang sendiri, gue udah siapin rekomendasi mini grinder di keranjang kuning. Cek aja pojok kiri bawah. Nah, nggak habis nih, jadi cuma segini doang nih. Ntar kita habisin ininya, ntar fungsi biar masuk ke situ tuh. Sekarang kita tuner. Coba lo bayangin, ngerjain pemotongan bracket ini tanpa tuner. Keburu dikutuk jadi batu karena ayam jantan udah berkokok. Kalau emang lo sering ngulik hal-hal kayak gini, motong plat besi tipis, nyesuaiin bracket dan sebagainya, mending lo beli aja tunernya. Itu bakal jadi aset yang memudahkan kerja lo banget. Sekali beli, berkali-kali manfaat. Ini dialahin dulu. Jadi, tuh kan enak kan, mana-mana kalau dia masuk tuh, plok kan tuh. Nah, tinggal kita ngemal nih ininya nih, biar lubangnya ini sama ke sini. Nah cara ngemalnya kita keluarin dulu tuh. Nah, ini baru sini nih. Ini inget nih, ini posisi lubang ini dari bawahnya si fog lamp. Ini di bawah nih ya. Nah di bawah, lihatin ini mata ininya nih ya. Ini adabnya sebelah sono. Ini kan posisi jadi nih. Jadi begini nih kita masang nih. Fog lamp dari belakang. Loh, ini yang lubang oval ini nih, madepnya sebelah sono. Begitu juga yang sebelah sono lagi, ntar yang satu lagi sebelah sini. Ini lubang ini nih. Kelihatan Pak? Ini bulat nih, ketahuan dia. Boleh beda. Di seri Avanza series ya. Dario, Xenia, Kalia, Agya. Nah. Oke. Nah, baru kita mal nih. Sekarang gue kasih tips buat bikin lubang baru buat mur baut yang bakal nyatuin lampu kabut ke bracket. Usahain penempatan adapternya seimbang di bracket, nggak terlalu ke kiri atau ke kanan, terlalu ke atas atau ke bawah. Kalau udah dapet posisi yang pas, tandain dulu pakai solder di bracket plastiknya. Baru deh, lubangnya disempurnakan pakai tuner. Ingat,
Diameter lubang dibikin agak lebih besar dari bautnya, biar nggak ketat dan lebih fleksibel nyesuaiin posisi antara bracket dan adapter. Nah sini nih, karena dia di sini nggak ini, ya kan? Sekarang buat dudukannya tuh, no, bolongan tuh. Nah emang disisain tuh, ntar buat nempel ke bumper. Nah, berarti kita lubangin sini 4, sesuai bracket ini. Buat lo yang belum punya solder, gue saranin mulai punya satu di garasi. Alat ini kecil tapi kepake banget buat bikin penanda, ngeleleh plastik, atau ngerjain hal-hal presisi lainnya. Gue juga udah siapin rekomendasinya di keranjang kuning, tinggal klik aja. Nah, sebelum bikin lubang, pastiin lagi posisi adapter dan bracket udah pas. Kadang beda 1-2 mili aja bisa bikin lampu miring pas dipasang. Makanya, jangan buru-buru ngebor atau motong. Tandain dulu pakai solder. Lihat dari beberapa sudut, baru eksekusi. Alat bantu kayak solder dan tuner ini bisa dibilang investasi kecil, tapi ngaruh besar. Nggak cuma ngebantu kerjaan lebih cepat, 3, 4, nah, kita tuner lagi nih. tapi juga bikin hasilnya lebih presisi dan rapi. Buat lo yang pengen mobilnya punya penerangan agak lain, maksudnya buat kondisi kabut dan hujan, Aksemoto punya banyak pilihan lampu kabut. Tinggal cocokin aja sama budget lo. Cek langsung di TikTok Shop Aksemoto. Bracket dan adapternya juga tersedia lengkap. Ini kan baut ini lubangnya nih. Ini dia gue gedein karena ntar bisa ada toleransi spare-nya. Jadi nggak terlalu rigid. Kalau rigid kaku, nggak ada space. Akibatnya ini kan plastik pecah. Nah, makanya gue renggangin nih. Biar kasih toleransi lah. Toleransi itu penting, sob. Bukan cuma antar agama, tapi juga antar lubang dan baut. Jangan sampai karena lubangnya terlalu maksa, bracket jadi marah dan adapter ngambek. Ujung-ujungnya, bubar jalan. Makanya kasih jarak dikit, kasih ruang buat mereka saling memahami. Lubang jangan terlalu sempit, biar baut bisa masuk dengan ridho dan tanpa paksaan. Dan ingat, posisi lampu harus adil dan berimbang. Kalau kanan terang, kiri juga harus bersinar. Jangan berat sebelah, nanti dikira mobil lo lagi ngambek sebelah doang. Terus kalau udah pasang baut, jangan langsung tancap gas ngencengin. Cek dulu semua sisi. Jangan sampai pasang kenceng, ternyata miring 15 derajat ke arah mantan. Santai aja, ini bukan lomba pasang tercepat, tapi kontes hasil paling rapi. Karena lampu kabut yang lurus, itu cerminan hati yang tenang. Ini parah nih. Tenang, tenang. Emang madep nih. Yang perlu diperhatiin bro, lubang oval ini. Ini posisi kabel di atas. Oke, karena ini bukan ke bawah. Oh ini udara nih, udara dia kalau panas dia keluar. Selanjutnya kita akan rakit bracket, adapter, dan lampu kabut atau fog lamp daymaker. Di sini ada aturannya ya. Tiap mobil punya kebutuhan dan karakter yang beda. Makanya penting buat ngasih jarak antara bracket dan adapter, bukan asal tempel. Contohnya di sini, Aksemoto ngasih jarak sekitar 1 cm. Tujuannya biar nanti pas dipasang ke bumper, hasilnya presisi dan nggak mentok. Kalau terlalu mepet bisa seret, kalau terlalu renggang bisa oblak. Jadi 1 cm ini hasil ukur, bukan kira-kira. Nah, baut dan mur udah tersedia dari pembelian adapter, jadi lo nggak perlu repot nyari ke toko bangunan. Bahkan kunci L-nya juga udah disertakan, tinggal rakit dan kencangin. Gampang banget, asal sabar dan teliti. Pastikan semua sisi kekencangannya rata ya, jangan miring satu sisi. Itu agak, kenapa saya berapa ya? Dari baut sini segini nih. Soalnya kalau kemarin pengalaman mentok tuh, dia masukinnya susah. Maksudnya itu kan kena itu tuh. Karena kalau miring bukan cuma tampilannya yang ganggu, tapi arah cahaya lampunya juga bisa kacau. Tinggal lampu satunya lagi nih. Prosedurnya sama aja kok, ngulang langkah yang tadi. Tapi kalau lo ngerasa nggak punya waktu, atau emang lagi mager tapi dompet tebal, ya udah, serahin aja ke kita. Setting fog lamp biar cocok sama bracket dan kendaraan lo, biar kita yang urus. Aksemoto dan bengkel no name motor siap bantuin dengan sepenuh hati. Mau order sering-sering juga nggak masalah, malah gue seneng banget. Kalau bisa, bantu promosi juga ke temen, saudarai, tetangga, biar pada pasang di sini. Biar bengkel rame dan lo dapat pahala kebantu sesama. Kalau yang itunya satu lagi, kabelnya di bawah nih. Di sini lagi bahas posisi kabel, karena ini juga bakal nentuin arah cahaya putih dan kuning dari lampu kabut. Jadi nggak bisa asal colok, biar estetika dapet, fungsi juga jalan. Oh, kabelnya di bawah berarti.
Itu kabelnya di bawah semua ya. Yang kantong Doraemonnya di bawah tuh. Ini kabelnya di bawah nih. Lo udah lihat sendiri berkas cahayanya kan? Seperti itu bentuk dan intensitasnya. Putihnya dapet, kuningnya mantap. Tapi kalau menurut lo masih kurang, tenang, Atsumoto punya banyak pilihan lain. Tinggal cocokin aja sama kebutuhan dan selera lo. Monggo mampir langsung ke bengkel atau cek katalog kita di TikTok Shop. Cobain, bandingin, rasain sendiri kedahsyatannya. Karena buat kami, jualan bukan cuma soal produk. Ini tentang pengalaman, kepuasan, dan jadi bagian dari perjalanan lo di jalanan. Follow juga TikTok Agen 111 @NoneMotorChannel dan Atsumoto buat dapat info terbaru, promo menarik, dan inspirasi upgrade kendaraan lo. None Motor bukan sekadar tempat servis, tapi partner lo buat nyalain jalan hidup.